nyaris orang tua kali ya. Saya itu dari keluarga miskin, banyak bergaul dan mungkin juga jadi pelaku hal-hal yang melanggar hukum. Yang bisa mengubah kehidupan orang itu paling penting adalah pendidikan. Halo konco Nilam, Assalamualaikum. Nah, ketemu lagi nih dengan saya Nilam Sari di program NSK, Nilam Sari and Konco-Konco. Di episode kali ini kita ada setting baru ya, biasanya di sofa, kali ini biar lebih menggemaskan gitu ya pembicaraannya gitu kan. Nah ini settingnya jadi berubah seperti ini. Tapi kembali lagi kita akan menghadirkan pembicara yang pastinya gak kaleng-kaleng gitu ya. Dan selalu baru supaya kita bisa belajar. Nah pada episode kali ini saya kedatangan tamu yang gak biasa. Kalau biasanya mengundang tamu yang hanya relate dalam bidang bisnis, kali ini ya kita akan mengundang yang namanya Pak Frans ya. Nama lengkapnya adalah Pak Frans Sondang Sitorus. Wah, dari namanya aja udah berat banget dia Pak ya. Orang Papua ya. Papua dari mana? Ya. Tapi Pak Frans ini justru adalah seseorang yang sangat mendedikasikan dirinya ya dalam bidang pendidikan. Dan juga beliau ini adalah orang yang sangat dekat dengan anak jalanan. Dan juga pelaku bahkan korban dari kriminalitas ya. Luar biasa, berat banget ya Pak ya. Tapi beliau ini nih memang kalau kita lihat biasanya mukanya selalu ada di layar kaca dimanapun. Bukan karena berita pembagian dividen atau bukan karena ekspansi bisnis, bukan ya. Tapi beliau ini selalu yang paling di garda terdepan membela rakyat kecil dan orang-orang yang teraniaya. Nah menarik banget kan. Tapi kenapa sih kok diundang juga di NSK? Karena memang beliau juga mendirikan sebuah sekolah homeschooling yang namanya INRI ya. Ini adalah sebuah homeschooling yang banyak membantu untuk orang-orang yang mungkin berbeda ya, tidak bisa mengikuti akademik yang ada di Indonesia, sistem akademik biasa ya Pak ya. Tapi ternyata ini menjadi sebuah jawaban di mana akhirnya homeschooling ini harapannya setelah ini bisa go global dengan kemitraan melalui NSK dan buka outlet ya. Dan INRI ini ya juga atau bisa disebut dengan INRI Education Center gitu ya. Itu memang alhamdulillah sudah berkembang dengan berapa cabang sekarang Pak? Ada 4 sih. Ada 4 ya, alhamdulillah. Medan 1 ya. Makin menebar ini ya Pak manfaat buat semua orang ya Pak ya. Seneng banget ngelihatnya ya. Tapi yang terbaru di Medan ini menurut saya sebuah jawaban dari kegelisahan masyarakat di mana akhirnya ada pilihan alternatif untuk orang tetap bisa mengenyam edukasi, tapi memang cara orang harus kita sadari juga berbeda-beda begitu ya. Nah kita gak usah berlama-lama, kita akan ngobrol dengan the founder of INRI ya, adalah Pak Frans Sondang Sitorus. Wah, luar biasa nih. Gimana nih Pak kabarnya? Puji Tuhan alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Sebagai orang Papua salah. Pak, INRI itu singkatannya apa? Apa karena cinta dengan Republik RI atau gimana? Kok ada INRI RI-RI-nya nih? Iya, Indonesia Berdikari. Saya ya buat itu dulu karena ya kebanggaan saya sebagai orang Indonesia sih ya. Oke. Ya gitu. Kemanapun saya bisa belajar dari negara manapun, belajar dimanapun, tapi harus ingat bahwa kita orang Indonesia, lahir dan ditetapkan di Indonesia. Nah kalau berdikari, RI itu berdikari. Jadi memang saya berharap juga Indonesianya bisa berdiri di atas kaki sendiri dan secara individu pun juga kita harus bisa hidup mandiri. Oke. Pak Frans, orang Frans Sondang Sitorus ya. Kenapa sih Pak kok pendidikan? Kalau aku dengar-dengar nih dari cuitan-cuitan tetangga sebelah, bukannya katanya lulusan IT? Iya. Sebenarnya apa ya, pendidikan itu mulainya awal bergerak bukan karena dari background pendidikan juga. Karena memang kan saya itu dari keluarga miskin dan terus dari banyak bergaul dan mungkin juga jadi pelaku dengan teman-teman yang melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Terus saya melihat ini bahwa yang bisa mengubah kehidupan orang itu
salah satunya, dan memang yang paling penting adalah pendidikan. Oke. Sorry, Bapak bilang tadi dari keluarga miskin. Sorry, semiskin apa sih Pak dulu waktu Bapak? Maaf, waktu zaman kecil tuh Pak. Kami itu nyaris makan tidak makan. Sekolah saya jalan kaki 6 kilometer. Sampai gak bisa makan? Iya, sampai saya merantau ke sini pun naik truk. Dari Medan. Dan saya nyaris mati kelaparan juga, masuk rumah sakit pingsan karena tukak lambu kronis di perantauan ini. Jadi memang berangkat dari kampung itu karena miskin dan karena melakukan kejahatan. Ya, jadi bapak saya dulu bilang, ya udah kalau mau jadi preman, mau jadi jagoan, jangan di kampung, kuasai ibu kota. Jadi saya diberangkatkan lah merantau, ya kan, dengan memakai truk gitu. Bapak malah nyuruh hijrah gitu ya ke Jakarta gitu, hadepin kota besar. Kalau preman di kampung jadi apa, kata bapak saya dulu. Udah biasa lah ya. Iya, walaupun saya dulu anak satu-satunya laki-laki ya. Ya udah, jangan tanggung kalau mau jadi preman, katanya begitu. Oke. Dengan latar belakang maaf yang di bawah rata-rata garis ini, tapi kok Bapak dulu kan termasuk, kalau saya dengar juga nih, termasuk mahasiswa atau siswa yang sangat pintar gitu kan. Itu orang tua saya itu orang yang peduli terhadap pendidikan sekalipun miskin. Jadi kami itu kalau ada uang tuh bapak saya itu pasti selalu beli buku. Jadi dia juga yang bilang kalau mau jadi jagoan preman aja, jangan tanggung-tanggung. Tapi kalau mau mengubah kehidupan dari pendidikan, itu ajaran bapak saya juga begitu. Jadi beliau juga yang mengajari, ya udah gitu, kalau mau berubah hidup, pendidikan peduli gitu. Dari keadaan ekonomi yang sangat sulit sampai akhirnya sempat jadi pelaku juga ya Pak ya, karena ini kemiskinan identik dengan berat kriminal. Ya Pak ya, memang berat ya. Iya, itu kemiskinan identik dengan hal-hal kriminal. Iya. Tapi akhirnya pengen merubah diri ya Pak ya, sampai satu titik ya. Gak enak orang miskin. Iya, saya tobat miskin juga sebenarnya. Gitu. Ya, untuk beli mie ayam aja itu syukur-syukur dulu bisa setahun sekali. Kalau kami di sana pangsit ya, itu cuma bisa setahun sekali. Jadi kita cuma ngeliat orang makan mie pangsit gitu. Kita cuma di luar gitu ngeliatin orang makan mie pangsit, itu gak enak banget. Oke. Nah akhirnya dari situ Bapak merasa bahwa sebuah pendidikan berkat ajaran dari ayah juga ya, itu bisa merubah, akhirnya mendirikan sekolah INRI gitu ya Pak ya. Bisa diceritain gak sih Pak, kenapa kok membuat INRI gitu kan? Tadi saya secara umum memang peduli terhadap pendidikan. Terus yang selanjutnya itu memang karena saya tidak setuju gitu. Keresahan saya terhadap kadang-kadang stigma masyarakat itu kalau nggak pintar matematika, kalau tidak pintar akademik, itu orang yang nggak berhasil. Nah, makanya dulu waktu saya memulai ini, saya menampung orang-orang yang tidak pintar, dicap tidak pintar secara akademik. Dalam tanda kutip dicap tidak pintar. Iya, secara akademik ya. Saya bukan anti akademik, bukan, tapi saya nggak setuju dengan begitu gitu. Nah, akhirnya saya tampung itu. Dulu ada gudang, saya tampung di gudang itu kita belajar. Ada orang-orang yang tinggal kelas karena tidak pintar matematika, ada orang yang karena korban masalah keluarga, jadi akademik dia berpengaruh. Itu saya ngajar di situ dulu awalnya. Jadi INRI ini sebenarnya adalah sekolah homeschooling yang seperti apa sih Pak di dalam pikiran Bapak itu? Apakah yang memang tadi seperti Bapak bilang menampung orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip tersisihkan gitu kan, atau gimana Pak? Termarginalkan ya, maaf ya. Kalau bahasa ininya Iya. Ya memang ya orang-orang yang dianggap memang nggak berguna, orang-orang yang dianggap nggak mungkin berhasil. Memang orang-orang yang dibilang dicap bodoh lah gitu. Biasanya begitu. Iya. Tapi INRI sendiri ini kan sebenarnya buat sekolah tuh kan gak mudah loh Pak ya. SOP-nya, perizinannya, operationnya dari A sampai Z. Itu gak susah kan Pak? Gak semua orang akan masuk ke bisnis sekolah. Saya akui itu emang susah. Apalagi saya bukan backgroundnya sarjana pendidikan ya. Iya. Ya tapi ya learning by doing lah. Ternyata bisa juga gitu ya Pak ya. Iya bisa juga. Kan niat kita dan kita mau terus belajar sih. Iya. Dan sekarang juga berteman baik dengan Kak Seto ya
Pak ya. Karena memang akhirnya kan banyak mengulik dunia pendidikan ya. Iya, betul. Dari ujung ke ujung gak cuman sekedar dunia pendidikan yang sangat general atau generik yang biasa terada di masyarakat ya. Betul. Oke. Nah Pak, kalau tadi dibilang banyak menampung orang-orang yang termarginalkan gitu. Selama Bapak udah berapa tahun Pak di INRI ini Pak? 2010 berarti sekitar 15 tahun. 15 tahun ya. Based on pengalaman Bapak 15 tahun. Orang-orang yang termarginalkan yang biasanya dicap gitu ya. Gak pinter, gak bakal sukses, gak bakal diterima di negeri gitu kan. Wah kalau zaman kita dulu ya Pak ya. Oh, orang-orang yang so-so lah gitu kan. Kenyataannya gimana Pak? Setelah mereka masuk INRI itu gimana? Apa treatment yang Bapak lakukan juga? Tadi ada dua kemungkinan, misalnya orang tidak bisa matematika misalkan. Pertama itu karena memang kecerdasannya bukan di matematika. Kedua memang salah cara mengajar, salah pola pendekatan. Jadi yang kita lihat itu beberapa orang, misalnya ada di murid kita itu dia tidak pintar matematika sampai tinggal kelas di sekolah tenar lah, sekolah yang predikatnya bagus di Jakarta gitu. Setelah pindah ke kita, saya waktu itu ngajar matematika, saya ngajar matematikanya beda dengan pola-pola yang ada gitu ya. Akhirnya dia kok matematika segampang ini ya gitu. Dan sekarang ini dia sudah punya dealer mobil banyak. Setelah lulus dia punya dealer mobil. Nah, ada bahkan anak kebutuhan khusus di kita itu dia sudah punya bisnis restoran. Padahal anak kebutuhan khusus. Nah, ada yang sekarang juga jadi atlet e-sport udah sampai kelas internasional. Yang ini yang benar-benar udah sampai juara ikut kelas internasionalnya gitu. Dan banyak itu sampai ada yang udah anak Down syndrome bisa buat pameran lukisan tunggal itu sampai dibeli beberapa pejabat ada gitu. Sampai dari anak Down syndrome. Sampai buat pameran tunggal lukisan, dan sekarang buat sanggar lukisan di Tebet. Luar biasa, wow. Oh itu udah banyak siswanya. Itu anak Down syndrome. Nah kalau anak-anak yang misalnya reguler yang tidak ini berkebutuhan khusus itu lebih banyak lagi. Kalau dapat beasiswa ke luar negeri udah ada, masuk PTN sudah ada. Jadi saya bukan anti akademik gitu, tapi maksudnya pola-pola pendekatannya kita mendekati anak-anak itu dari apa yang menjadi kelebihan mereka, apa hal-hal yang menyenangkan mereka begitu. Jadi Pak, sebenarnya ini masalahnya di mana sih Pak pendidikan di Indonesia nih Pak? Karena kalau kita ngomong ya pendidikan yang sekarang rata-rata ada di masyarakat nih kan, semua dinilai dari angka. Orang itu bisa loh dinilai based on angka gitu ya, dan hanya beberapa 12 parameter. IPA, IPS, zaman kita IPS ya, sekarang science, terus ada agama, ada apa. Sebenarnya manusia tuh bisa nggak sih Pak dikategorikan seperti itu dan hanya dinilai based on angka gitu? Gak bisa ya, berdasarkan saya pengalaman dan saya juga baca-baca buku. Saya gak pakar-pakar banget lah dengan pendidikan, tapi menurut saya pakar Pak, karena Bapak sudah punya sekolah. Emang orang yang sangat ini. Karena mungkin background pendidikan saya bukan background pendidikan yang terkait dengan dunia pendidikan ya. Tapi yang saya lihat sebenarnya gak ada manusia yang bodoh, gak ada manusia yang tidak punya masa depan. Karena kalau sudah dia terlahirkan dan diciptakan Tuhan, menurut saya itu adalah yang terbaik dari diri dia. Nah, yang kita harus kita fokuskan adalah di mana hal spesial yang Tuhan ciptakan di dia. Itu yang kita gali, yang dikembangkan, dipush ya Pak ya. Iya, jangan pusing dengan hal-hal yang tidak di situ dia gitu. Benar. Nah, jadi nggak ada yang bodoh, makanya saya suka ya, saya di kita itu ada saya tulis itu moral tuh we are special, karena kita memang semua spesial. Ya. Kalau misalnya saya dengan Bu Nilam, pasti ada yang Bu Nilam kerjakan saya nggak bisa, tapi ada yang saya kerjakan juga nggak bisa. Kalau dibilang kita pintaran siapa? Ya sama-sama punya kepintaran masing-masing. Iya, kan gitu. Dan kita harus berkolaborasi kan untuk membuatnya semuanya jadi lebih bagus. Jadi kalau dibilang dia lebih pintar, belum tentu gitu. Bahkan ada anak-anak kebutuhan khusus tuh secara intelektual mungkin intelektual dia tuh bahkan dibilang di bawah rata-rata ya. Tapi dia punya satu kelebihan khusus yang orang reguler pun gak bisa ngerjain. Oke. Sampai bilang, wah segininya ya saya aja gak bisa ngerjain itu gitu. Nah yang kayak gitu. Jadi kalau saya melihat pendidikan itu menyetir setiap orang menjadi seragam. Kalau anak sekarang tuh bukannya di kelas tuh kayaknya satu anak itu dipaksa harus menguasai segala aspek ya sih Pak. Padahal yang bisa semua kan cuma Tuhan. Kan gitu.
Nah kita disuruh pendidikan matematika KKM-nya sekian, bahasa Inggris sekian, IPA sekian, ini sekian. Semua punya standar lebih. Lah yang bisa semua kan cuma Tuhan. Yang sempurna hanya Andra Pak. Andra yang the backbone. Nah yang bikin standar itu saya juga yakin dia juga gak bisa semua. Betul, gurunya aja beda-beda setiap mata pelajaran ya kan. Setuju. Jadi ya itu sih keresahan saya gitu. Makanya di INRI itu kalau orang bilang ada KKM, ada tapi beda-beda buat setiap anak. Iya. Gitu, beda-beda buat setiap anak. Tapi Bapak melihat nih dengan sistem pendidikan sekarang dan sistem yang pendidikan yang diterapkan di INRI gitu ya Pak ya. Kalau zaman dulu orang tuh sudah terkategorikan juga setelah lulus jadi PNS, setelah lulus mau jadi polisi gitu kan, dokter gitu. Kalau sekarang kan banyak banget jenis pekerjaan yang justru menghilang dan muncul gitu ya. Baru. Nah, menurut Bapak keterampilan atau jenis pendidikan seperti apa sih Pak yang harus sebenarnya pemerintah kita tuh sudah harus mulai aware gitu kan, dan itu di sekolah-sekolah tuh sudah mulai harus digalakkan gitu Pak? Ya tadi sih sebenarnya bahwa yang pertama itu memang setiap sekolah atau setiap guru itu harus belajar juga mengenal anaknya sih. Ya, jadi dari setiap kecerdasan itu kan punya banyak potensi-potensi profesi yang bisa ini. Setiap tahun itu aja ada profesi-profesi baru dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan begitu. Tapi kan yang harus diasah itu sebenarnya dasar-dasar kecerdasannya itu begitu. Dari kalau orang pintar bilang multiple intelligence lah. Jadi itu kecerdasan orang tuh berbeda. Ya coba di situ dikembangin. Nanti dari situ muncul itu profesi apa dia yang cocok di situ begitu. Itu saya lebih fokus ke situ. Oke. Pak, kalau saya dengar nih Pak, katanya sebelum nyemplung di dunia pendidikan nih Pak ya. Katanya Bapak Frans ini adalah preman insyaf gitu. Kayak sinetron ya. Ternyata ada loh ya di dunia nyata. Ada orangnya nih gitu kan. Ceritain dong Pak gitu kan, penasaran gitu. Bapak ini kan kalau kita lihat tahu lah Pak Fran ini kan di depan media selalu membela orang kecil gitu. Boleh diceritain gak background detailnya gitu kan, akhirnya masuk ke dunia pendidikan. Tapi sebelum itu kita ngomong preman insyaf tuh seperti apa sih Pak gitu. Saya nggak berani nyebut kata preman ya, karena kayaknya banyak yang preman, lebih preman. Saya juga preman Pak. Tapi kalau berperilaku melanggar hukum, iya. Iya, tadi kan salah satu adalah faktor kemiskinan. Seperti apa itu Pak melanggar hukum Pak? Saya suka judi, mabok, berantem, nyaris membunuh. Apalagi ya, mencuri. Ya, sampai Jakarta saya mencuri banyak mall juga makan. Orang nggak bisa curi kan, ada banyak ini kan. Saya punya trik-triknya itu, tapi jangan saya ajari. Saya sudah nggak nyuri lagi sekarang, gitu. Jadi banyak lah, hampir semua kejahatan lah. Sudah pernah ya Pak ya? Hampir lah, semua udah mulai dicicipi lah. Sampai saya pernah diciduk polisi sudah. Oke, udah pernah diciduk polisi? Udah, sekolah diciduk polisi. Luar biasa. Jadi tahu rasanya ya orang miskin masuk penjara kayak apa itu saya tahu. Makanya kalau jadi orang miskin jangan sosok jago dah berurusan dengan kriminal, dengan polisi. Tapi justru dengan kayak gini Bapak sudah tahu ya. Gue tahu di otak lo ada apa, gue udah pernah gitu ya. Kita makanya kalau sampai sekarang saya kan tetap masih nongkrong bergaul dengan mereka. Jadi mereka nggak bisa gunakan trik-trik mereka kan, karena kan juga dulu pelaku sejarah kan. Gue udah lebih ahli nih, gue lebih tua. Jadi tahu triknya, gitu ya. Oh kalau dia mau gini pasti larinya ke sini, kalau dia larinya ke sini gitu. Nah Pak Frans dulu nih, kalau kita satu aja pengen tahu, paling nakal ngapain sih Pak gitu? Zaman muda nih gitu kan. Gak ada yang bisa dibanggakan. Sekarang kan masih 27 ya, mantap ya, udah gak lebih ya. Apa ya? Pelaku yang paling jahat apa ya? Nyaris orang tua kali ya. Ya Allah, Kenapa tuh Pak waktu itu Pak? Orang tua ketahuan selingkuh. Oh ya Allah, ya. Tapi ya itu dia ya, hidup tuh kan gak pernah selalu mulus ya Pak ya. Ada aja cobaannya. Tapi Pak Frans tuh pernah mikir gak sih, kok hidup saya gini amat ya, udah dari kelas yang agak bawah gitu, terus kok saya jadi arah hidup saya ke sini, berat banget sekolah sampai harus jalan 6 kilo. Sedangkan teman-teman saya kayaknya hidupnya mudah, hidupnya enak gitu kan. Ada lagi orang tua begitu gitu. Awalnya sih dulu mikir juga kayak gitu ya. Aduh kenapa begini, ngapa-ngapain gak bisa. Saya makan gak bisa, sekolah gak bisa, nyari duit susah banget. Bahkan saya itu kami itu masuk listrik, ngalamin listrik aja di 2015.
Baru 2015 ya, Pak? Di tempat saya di Medan? Itu, iya, di Pematang Siantar sebenarnya. Pematang Siantar, oke. Itu 2015 itu, 2000 ya sekitar 2015, 2014 sampai 2015 itu baru ngalamin listrik. Jadi saya sampai merantau pun, pulang dari perantauan pun kami nggak pernah ngalamin listrik. Air nggak ada, air tuh harus ke kali. Jadi memang susah banget, sedih banget dah. Mandi susah. Terus kan saya juga anak petani dan anak pemulung. Jadi kadang-kadang kita mulung itu. Saya ngangkat barang-barang, saya makanya gini, kalau orang cium mobil ini truk sampah, orang kan tutup hidung. Kalau sekarang saya nggak tutup hidung. Kenapa? Mengingat masa-masa dulu. Jadi saya nikmati gitu, bau sampah itu kayak apa. Bahkan kami itu sampai makan di sari sampah. Jadi kalau truk sampah nurunin barang, kami kan berharap dari turun sampah-sampah itu ada makanan-makanan sisa yang tidak berulat, itu masih bisa dimakan. Kalau yang berulat itu makanan ternak. Kami kumpulin juga gitu. Jadi yang berulat itu kami sisihkan, yang tidak berulat kami makan. Tinggal sampai begini aja. Ya, Pak, iya, tinggal begini aja loh, nggak ada cuci tangan kan. Udah begitu gitu. Jadi, pernah nyalain keadaan tuh Pak dengan kayak gitu? Awalnya sih ya. Awalnya sih ya, tapi sekali lagi saya akhirnya belajar bahwa ya kita terlahir kan tidak bisa memilih kan. Orang tua kita di mana kita begitu. Ya akhirnya ya terima aja keadaan gitu dan ya baiklah gitu. Ya. Tapi kan Pak, kembali lagi, maksudnya ketika dulu hidup kita susah nih gitu ya. Banyak banget kan orang tuh trauma kali ya dengan susahnya hidup zaman dulu gitu kan. Pasti mereka akan ketika bisa keluar dari lubang kesusahan itu, mereka akan gak mau deh, amit-amit kayak kata Bapak tadi, saya udah amit-amit ya gak mau gitu ya, susah lagi gitu kan, miskin lagi gitu, gak mau. Bukannya biasanya orang itu ketika udah bisa lepas dari sebuah penderitaan dan kesusahan itu, dia akan menikmati hidupnya semaksimal mungkin gitu ya, untuk menjadi orang yang jaya dan mungkin bisa menikmati hidupnya dengan yang indah-indah. Tapi nih kalau saya lihat setelah Pak Frans bisa lolos dari lubang jarum, bisa ke Jakarta, alhamdulillah ya Pak, semuanya membaik gitu ya. Kok malah balik lagi gitu Pak? Balik lagi ngurusin orang susah, gitu. Balik lagi ngurusin preman, balik lagi ngurusin orang teraniaya. Pak, punten nih Pak, bukan itu energinya negatif ya Pak ya, itu kan draining energi Pak, gitu kan. Kok malah kesana gitu? Bagi saya sih ya, saya filosofi atau apalah paham saya gini, hidup itu akan lebih terasa hidup kalau kita bisa menghidupi kehidupan orang lain. Hidup itu akan bisa terasa hidup kalau bisa menghidupkan kehidupan orang lain. Karena orang miskin, orang susah, orang itu kan mereka mati kan sebenarnya. Kan tidak hidup sama, walaupun sebenarnya kita lihat hidup sebenarnya, tapi sebenarnya bukan hidup gitu. Ya kan dan saya sudah ada pernah di titik itu kan. Kami pernah ada di titik itu gitu. Gimana? Jadi saya justru bilang, masih bisa berubah gitu. Saya bisa nikmati hidup sekarang. Ya pasti ente juga bisa dong gitu. Nah, ketika kita mulai ngangkat mereka gitu kan, ayo sama-sama yuk gitu. Saya dampingin yuk. Nah itu saya puas. Itu puasnya luar biasa. Nggak diukur dari materi gitu. Misalnya tadi anak Down syndrome menjadi berhasil. Oh itu saya senang banget. Anak pelaku kriminal gitu misalnya dia berubah. Ya kan ada yang jadi entrepreneur. Ada yang jadi sekolah lagi. Sempat ada yang jadi guru TK. Tato guru TK gitu. Kan senang. Loh Pak, tapi kan harusnya dengan Bapak nih udah berhasil, punya sukses story. Wah, anak Down syndrome aja udah bisa sukses. Anak yang tadinya termarginalisasi udah bisa keterima di luar negeri, keterima di PTN. Itu kan kalau orang normal ya Pak ya, ya pasti bukan Pak Frans ya kayaknya. Itu kan udah bisa jadi cerita pembuktian bahwa seorang Frans bisa membantu orang lain supaya mendapatkan impiannya. Dan itu kan bisa dijual dengan harga yang orang kaya mah rela bos bayar mahal gitu kan. Kenapa gak malah mengkapitalisasi itu Pak? Awalnya saya kan tulus ya. Jadi kalau prinsipnya kalau misalnya memberi tangan kiri jangan tahu tangan kanan. Jadi kalau mau berbuat baik ya udah gak usah dikasih tahu lah gitu ya. Kerjakan aja lah gitu ya. Walaupun akhirnya banyak orang protes juga gitu. Kenapa gak dikasih tahu supaya apa? Supaya kan virus baik juga kadang-kadang harus dikasih tahu supaya men-trigger orang juga untuk berbuat baik. Setuju. Ternyata kan karena memang untuk berbuat baik itu lebih berat daripada berbuat jahat. Kenapa tuh Pak? Berbuat baik itu lawan kita orang jahat. Orang jahat itu lebih frontal. Orang jahat lebih frontal. Nah, kalau berbuat jahat
lawan kita orang baik nggak ngelawan frontal, nggak ngancam nyawa. Make sense. Nah kalau kita berbuat baik, lawan kita orang jahat ngancam nyawa. Okay. Makanya orang-orang dan secara materi berbuat baik nggak langsung kelihatan duitnya. Kalau berbuat jahat itu cepat banget duitnya. Setuju. Manusiawi kan lebih pengen hasil banyak cepat. Ya, Pak, yang gitu banyak ya. Jadi kan hal-hal kayak gitu yang membuat orang jadi malas berbuatnya. Nah kalau saya kan berpikir ya udahlah nggak usah dihitung dengan duit. Saya juga pernah hampir nyaris mati kelaparan gitu. Kenapa harus semuanya dihitung dengan duit gitu? Udah pernah kok nggak makan gitu. Kenapa semua harus dihitung dengan duit? Gak gitu. Trauma tuh Pak. Keinget gitu lagi. Keinget masa-masa itu lagi. Karena keinginan mengubahkan orang sih ya, gitu, mengajak orang lah, ayo kita berubah gitu. Itu sih keinginannya, karena saya tobat miskin sebenarnya gitu. Miskin tuh nggak enak banget. Tobat miskin bukan trauma ya Pak ya. Iya tobat, aduh miskin itu nggak enak. Ayo kita bergerak gitu. Gitu, jangan di situ-situ aja gitu. Gitu. Tapi Pak, kan ada juga nih pepatah katanya, kalau orang berteman dengan tukang parfum jadi wangi gitu ya. Berteman dengan klinik kecantikan jadi cantik gitu ya Pak ya. Nah ini Bapak punten ngurusinnya orang susah, orang yang termarginalisasi gitu ya. Nah itu gimana tuh Pak? Apakah Bapak gak takut nih dicap orang, si Frans hidupnya gitu-gitu aja masih begitu-begitu juga? Memang iya. Sering gak sih Pak dia ngomong gitu Pak? Itu orang tua murid saya kalau enggak, wah kemarin saya lihat Pak Frans nongkrong tuh sama anak-anak pang. Wah nongkrong tuh sama itu yang di terminal gitu. Itu orang tua sempat takut sih orang tua. Lu ntar anak saya diajarin gitu-gitu juga ya kan. Diajarin gitu. Tapi saya kasih tahu bahwa saya ada di tengah-tengah mereka itu karena saya ingin mengajak mereka berubah. Itu unik sama orang tua juga gitu. Kebukti mereka bingung, murid-murid kan anak-anak sekarang bagaimana sifat-sifatnya ya. Anak-anak SMA mereka bilang saya asik gitu. Saya bilang karena saya juga pernah melakukan hal kayak gitu ya, saya bisa ngajak jadi teman ngobrol ke mereka gitu. Asik gitu. Tapi saya kasih batasan-batasannya. Nah saya lebih setuju sebenarnya dari hal itu, saya lebih setuju begini, garam itu berfungsi ketika dia bersentuhan dengan makanan hambar. Ya kan gitu. Garam itu kalau hanya di laut nggak berfungsi. Benar, ya kan? Gitu. Nggak ada fungsi itu garam. Terang ini berfungsi hanya ketika di tempat gelap. Kalau hanya di tempat terang, ngapain? Nggak ada gunanya itu terang. Gitu. Nah sama juga, kalau kita mau mengubahkan, ya kita harus bersentuhan dengan mereka. Nggak bisanya teori. Ngerti masalahnya, ujung masalahnya. Nah, ketika kita ada bersama-sama dengan mereka, kita dengar mereka, dan kita kan tahu, jadi nggak sok tahu gitu. Ketika dia mulai ini, kita tahu gitu, dan nggak gurui gitu. Karena kita juga dulu berubahnya kan nggak diguruin langsung kan gitu. Setuju. Nah itu mereka merasa nyaman kan, dan kita jadi contoh hidup. Dia bilang, mereka kan bilang, lu sama gue sama dulu kok lo jadi begini gitu. Saya justru kalau balik nih ke teman saya ke Medan tuh. Ke Pematang Siantar itu kan ritualnya mabuk. Iya. Ya ritualnya mabuk gitu. Emang culture-nya di sana begitu. Ya, dan mabuknya pakai ember-ember gitu kan. Kan gitu kan. Nah mereka kan ngeliat beda. Mereka bilang, kalau Batak bilang, kan kau dulu yang ngajarin aku mabuk, kok sekarang kok jadi nggak mabuk gitu kan. Terus mereka ngeliat di Instagram, di Facebook, udah pejabat-pejabat kawanmu. Dulu kau yang dipenjarakan polisi, sekarang kau berteman sama polisi kayak gitu kan. Sekarang fotonya di Bareskrim, cek Instagramnya Pak Frans. Nah, kan itu jadi peluang untuk kita ngasih tahu bahwa aku bisa begini karena begini. Apa bedanya kita? Kan sama kan sebenarnya. Berarti kan dalam model Batak, kau kan punya potensi yang sama untuk berubah. Kan gitu, karena nggak ada bedanya kita, gitu kan, cuma tergantung dirinya masing-masing kan gitu. Jadi kalau Pak Frans ini kan akhirnya buka INRI karena dari pengalaman hidup yang susah gitu ya, ngerti realita hidup di lapangan seperti apa, pelaku juga gitu ya, dan ngerti bahwa untuk melakukan sebuah pendekatan edukasi untuk orang-orang yang termarginalisasi itu tidak mudah ya, harus dengan pendekatan yang Pak Frans pun paham gitu ya, kayak tadi deketin anak pang gitu ya, yang udah maksudnya Pak Frans tuh tahu gitu ya gimana cara deketinnya. Nah Pak, saya juga denger gitu ya, katanya Pak Frans kan garda terdepan nih. Waduh, saya udah gak ngerti deh. Saya ini ya hari ini datengin Pak Frans tuh ya Allah susahnya gitu ya. Karena bukan beliau sok sibuk, orang penting atau gimana, bukan. Tapi sibuk membela orang-orang yang tadi
menjadi korban kriminal ya Pak ya, menjadi korban maaf pedofil gitu ya. Apa nih Pak yang kita kalau ketemu ngopi selalu ini ya Pak ya, denger ceritanya bikin bulu kuduk berdiri. Ini yang terakhir kasus lagi dihadapin apa Pak? Tadi malam saya nemenin anak korban perkosaan yang anak 12 tahun diperkosa 5 orang. 12 tahun diperkosa. Saya bawa beliau dan keluarganya ke polisi, ke kantor polisi, dan saya bawa visum ke RSUD Bekasi. Dan ada korban anak juga 5 tahun diperkosa, ada korban anak juga. Aduh, ngeri lah sekarang. Banyak lah kalau dibilang terakhir, itu kan terakhir kemarin. Ya terakhir gitu. Kita ketemu juga selalu banyak sekali kasus ya Pak ya. Betul. Baik di rumah sendiri atau di lembaga-lembaga gitu ya. Jadi miris didengarnya ya Pak ya. Menurut Bapak sebenarnya gimana sih Pak? Kalau kita membahas nih Pak, Indonesia sekarang gimana sih Pak? Kok setiap saya buka Instagram, buka TikTok, buka berita itu beritanya kok serem semua gitu loh Pak kayaknya. Emang jadi orang tua zaman sekarang dengan orang tua zaman dulu lebih berat sekarang karena pesaingnya kan media ya. Kalau zaman dulu kan kita orang tua, makanya kalau dibilang orang tua sekarang kami dulu nggak kayak gitu, kami dulu ya karena memang belum ada seperti sekarang pesaingnya kan gitu. Nah memang kalau saya melihat sebenarnya peran serta orang tua sih. Orang tua itu harus menjadi teman terdekat lah, teman terdekat anak gitu. Jadi saya melihat juga ada beberapa orang tua yang bagus gitu dan nggak terlampau banyak melarang, tapi dia teman dekat anaknya gitu. Itu dia anaknya kemana aja menjaga orang tuanya, supaya dia tidak kecewa orang tuanya. Jadi dia nggak melakukan hal-hal yang jahat, gitu tanpa orang tuanya melarang, gitu. Nah kalau kita biarkan orang tua begini cuek terus terhadap anak, saya nggak tahu ya, kebayang nanti 20 tahun 30 tahun lagi nih kita ini mau jadi apa, karena kita kan akan tergantikan mereka kan. Anak-anak sekarang itu kan akan menjadi pemimpin yang selanjutnya dengan kondisi moralitas, dengan kondisi mental seperti itu. Jadi apa ini Indonesia kan gitu. Intinya pendekatan orang tua terhadap anak zaman dahulu yang kita micromanagement gitu, zaman dulu mungkin bisa ya Pak ya. Kalau zaman sekarang udah nggak bisa ya Pak ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Ya kadang-kadang orang tua bilang saya kan sibuk. Saya agak kurang setuju dengan ini. Kalau bapak ibu sibuk, tapi masih bisa tuh mainin sosmed, gitu. Kenapa nggak sosmednya tinggalin, ngobrol sama anak, main bareng gitu? Real talk ya Pak ya, deep talk gitu ya. Iya gitu. Daripada main-mainin sosmed, katanya sibuk, katanya nggak ada waktu, gitu. Main sama anak lah, main apa juga bisa gitu. Ya. Jadi kalau alasan sibuk agak sulit juga saya terima, karena saya lihat, mohon maaf kan saya juga bergaul dengan orang menengah ke bawah ya, gitu kan. Mereka bilang kami pulang malam, habis itu capek pengen healing, main handphone gitu. Tiba-tiba anaknya jahat gitu, kok bisa gitu? Lah ya karena orang tuanya, saya nggak punya waktu lah. Dari saya lihat ente megang handphone mulu, gitu. Setuju. Iya kan? Nonton apa gitu. Lah itu coba sejam aja ngobrol sama anak, main sama anak, ketawa bareng sama anak. Itu kan manfaatnya lebih besar. Jadi kasus perundungan anak yang terjadi terjadi akhir-akhir ini tuh sebenarnya masalah utamanya tuh apa sih Pak? Akar masalahnya tuh di mana? Ya memang kita banyak juga sih sebenarnya, banyak banget. Tapi kan kita tidak bisa menyalahkan yang bukan di luar kita karena nggak kekontrol kan. Misalnya kita pemerintah kok kayak gini, susah kan kita ngontrol gitu. Udah banyak kok misalnya website porno ditutupin tapi tetap ada aja gitu kan. Sekarang misalnya kejahatan anak juga banyak pelakunya gitu kan, sulit ngontrolnya. Lebih baik kita ya menjaga yang internal aja dulu begitu. Itu aja hal kecil dulu dah gitu. Ya udah kita jaga keluarga kita lah. Gitu. Oke. Tapi bukannya Pak, kalau orang-orang tuh akan selalu mengukur sebuah kesuksesan itu biasanya dari jam tangan apa sih yang dipakai, ya kan? Atau sepatu apa sih, tas apa sih gitu kan? Ini Bapak, saya nggak tahu nih ya, saya salah denger apa beneran apa gimana gitu ya. Saya kayak bengong gitu karena Bapak itu kan orang terdepan ya ketika ada masalah perundungan anak, yang orang dianiaya tapi orang miskin ke polisi
juga kasusnya tidak maju-maju gitu ya, atau dia minta sebuah keadilan tapi juga nggak ngerti harus kemana karena ya rata-rata pendidikan Indonesia kan masih rendah juga ya gitu kan. Nah Bapak ini tapi menurut saya luar biasanya adalah ketika Bapak banyak dicurhatin, banyak dimintain, banyak dikeluhin orang, Bapak itu kok ikhlas gitu loh, bantu, bahkan nggak minta apapun. Karena saya juga punya teman Pak, saya mengkonfirmasi Pak, beneran loh Pak Frans tuh kalau nolong sama sekali tidak meminta apapun gitu. Kok bukannya Bapak harusnya kalau jadi lawyer nih Pak, udah kaya raya Pak, udah jadi Hotman Paris Pak gitu kan? Apa ya? Ya tadi tingkat kepuasan saya justru menolong orang yang orang tidak bisa balas. Gitu. Kalau lawyer jelas sekali kasus udah ada bandrolnya kan, udah habis dibayar selesai. Kalau saya malah dia nggak bisa balas, itu saya puas. Dan ada efeknya, anaknya menjadi lebih bagus, kehidupan keluarganya menjadi lebih bagus, itu kepuasan saya begitu. Kalau dibilang apakah saya menjadi miskin, tidak juga. Terbukti. Saya sama istri sampai kagum-kagum, mohon maaf, orang selatar belakang kami memiliki rumah di Jakarta dengan harga yang seperti sekarang, itu nggak pernah terbayang oleh kami. Memiliki mobil gitu kan untuk akses kemana-mana gitu kan. Walaupun nggak semewah-mewahnya. Ya karena dibandingkan zaman dulu ya Pak ya. Oh iya, iya kan luar biasa ya. Ya sampai kalau kami bersyukur mulu gitu. Ini kok kita nggak pernah, karena gini, kami menikah aja, bahkan menikah aja kami harus pisah 6 bulan. Saya dengan istri saya. Kenapa? Karena kami kan nggak bisa ngontrak. Nggak bisa ngontrak sepetak pun gitu. Jadi masih di kos-kosan masing-masing. Nggak ada duit ya? Nggak ada duit. Gitu. Nah sekarang dengan apa yang kami miliki, itu sesuatu yang logika matematika kami nggak nyampe gitu. Itu kalau bukan, menurut kami kalau bukan karena tangan Tuhan, udah nggak mungkin. Karena toh keluar duit banyak. Nolong orang kan keluar duit. Gini misalnya kayak kasus kemarin. Itu orangnya orang menengah ke bawah. Miskin banget, bukan menengah ke bawah. Bahasa Indonesianya aja saya mesti pakai penterjemah karena pakai campur bahasa Sunda apa bahasa Jawa apa nggak ngerti saya. Gitu. Saya jemput ke rumahnya pakai mobil saya. Bawa keluarganya ke kantor polisi pakai mobil saya. Nyiapin makan siangnya uang saya. Makan siang. Ya kan? Ya kan? Bawa ke RSUD uang saya. Visum ya Pak ya. Ya kan? Itu. Nah sekarang itu kan duit saya semua pribadi. Saya bukan hitung-hitungan, maaf. Di sini bukan hitung-hitungan. Ya tapi kan kalau ngecas duit kan lumayan Pak. Itu duitnya bisa dipakai buat biaya operation gitu Pak. Iya, tapi kan kasihan orang susah, sudah menderita kita duitin lagi. Karena kan yang sering melapor itu kan memang orang-orang yang begitu. Yang sudah nggak ada jalan dan nggak ngerti ya Pak ya. Kalau orang-orang menengah ke atas dia punya duit untuk lawyer. Lah kalau orang-orang susah gini kan dia nggak ngerti apa-apa, nggak ada duit gitu. Lah masa iya kita udah begitu kita duitin lagi gitu kan. Apakah saya nggak butuh duit? Butuh. Tapi saya nggak mau. Bahkan kalau saya ini kayak baru kemarin juga ada minta tolong lagi kasus anaknya. Dia bilang, "Bang, bayar berapa nih satu kasus?" Itu sering teman-teman polisi juga bilang, "Bang, satu kasus berapa sih Abang dibayar?" gitu. Iya, pasti polisi penasaran dong. Karena kan wajar di mereka itu kan misalnya bertemu dengan lawyer, bertemu apa kan ada bandrol ya kan. Karena biasanya mengawal lawyer ya. Iya, kan gitu. Misalnya di LSM pun LBH itu satu kasus kan ada harganya. Oh, LBH juga ada ya? Iya kan dia ngelapor ke pemerintah jumlah kasus kan yang ditangani LBH ini. Nanti pemerintah yang nge-backup kan gitu. Ada yang begitu kan. Nah kalau Kak saya kan enggak gitu. Ya udah, saya bilang selama saya masih bisa bantu, saya bantu gitu. Itu mereka nanya terus sampai mereka bilang, "Masa sih Bang? Kok Abang bantu banyak orang nggak bayar?" Ya saya bilang, "Ya saya malah bersyukur bisa bantu orang gitu. Toh saya nggak kelaparan gitu." Lah, kalau Abang nggak percaya, cek semua klien yang saya bantu pernah nggak saya minta duit. Gitu. Ya, kalau itu saya pernah ngecek Bang dan confirm tidak dimintain seperser pun. Jadi jenis makhluk seperti Bapak Frans ini adalah makhluk langka, saudara-saudara ya. Nggak tahu lah, saya juga nggak tahu. Tapi Pak, mereka transfer Pak? Belum ada sih. Transfer Pak ke BCA. Oh bahaya kalau itu Bang, ya. Sentral Allah. Ya karena tadi kan kebukti tiba-tiba kok kita udah bisa beli rumah ya. Lo kita udah bisa beli ini ya gitu. Lo kita jalan-jalan bisa ya gitu. Jangan salah ya. Aduh, kalau kita punya kafling di dunia, Pak Frans nih kaflingnya banyak tapi di akhirat gitu ya. Aduh, ini luar biasa ya. Jadi menurut saya sendiri pun bersyukur Pak, aset negara Pak kalau bisa dibilang seorang kayak Pak Frans tuh Pak.
Ini gimana caranya biar bisa diduplikasi seorang Pak Frans nih? Enggak tahu lah gitu. Ya, tapi kembali lagi ya, kita kembali lagi ke INRI gitu kan Pak. Kalau kita lihat pendidikan di Indonesia itu kan banyak banget ya kurikulumnya. Iya. Anak saya termasuk sekolah yang di IB, karena saya suka dengan sistem IB, bahwa dia tidak hanya fokus pada ke edukasi akademik akademik, tapi semua nilai resiko dia kepemimpinan gitu ya, terus art itu kan juga semua itu dibobot gitu ya, nggak cuma sekedar hanya akademik, karena bagi saya itu lebih relate gitu ya. Tapi ada juga konsep seperti Cambridge, ada konsep seperti banyak ya Pak ya, bahkan Nasional Plus gitu ya, dan nasional pemerintah gitu kan. Kalau INRI ini ngikuti aliran yang mana Pak? Nah itu kayaknya pertanyaan semua orang nih ya kan. Saya tadi dengan Indonesia Berdikari jelas kami akan ngikutin kurikulum yang ada di Indonesia. Karena memang harus membangun kebanggaan dulu terhadap Indonesia. Tapi sekali lagi akan tetap disesuaikan dengan kebutuhan anak. Karena setiap anak berbeda ya Pak ya. Apakah tidak menutup kemungkinan memakai kurikulum yang lain? Tidak. Kalau kita lihat itu memang kebutuhan anak dan sasaran anaknya juga ke sana, ayo kita dampingin. Kayak misalnya kemarin ada anak SMA kita, Kak, saya mau sasaran saya ini mau dapat beasiswa ke Austria. Oh ya udah, ayo kita dampingin gitu. Cari data, cari informasi apa yang dibutuhkan di sana untuk dapat beasiswa. Kita dampingin, gitu. Dapat beliau kuliah di Australia, beasiswa. Luar biasa. Gitu. Jadi kita ngikutin anak gitu. Tapi kita melakukan pola pendekatan personal dulu ke anak gitu. Maunya jadi apa? Kita belajar. Oh dia kayaknya kecerdasannya di sini. Kita dampingin begitu. Jadi kan tetap kurikulum Indonesia kita gunakan. Jadi supaya kita tanamkan ke mereka. Walaupun nanti kalian belajar sampai ke luar negeri, tetap kalian harus bangga bahwa kalian orang Indonesia dan bangun Indonesia gitu. Itu menurut saya nilai-nilai yang sangat dibutuhkan Pak ya, dengan segala gonjang-ganjing Indonesia, dengan segala keributan sekarang ini masih ada loh orang kayak Pak Frans ya. Tapi Pak, kembali lagi, saya pengen tanya yang paling-paling gitu kan. Kalau kasus paling apa sih Pak yang paling berat yang pernah Bapak tanganin gitu? Menurut Bapak tuh sampai sekarang tuh kayak merinding gitu ya. Yang paling satu aja. Saya percaya pasti banyak banget karena ceritanya semua serem. Setiap kali saya ngopi sama Pak Frans langsung nggak nafsu ngopi ya rasanya. Apa ya? Ya kasus anak yang di bawah umur yang diperkosa oleh bapak kandung sama orang tua kakeknya, jadi barengan gitu memperkosa anak. Bapaknya dan kakeknya. Iya, itu sama ada anak yang 9 bulan diperkosa. 9 bulan? Ya. Oh my God. 9 bulan Pak. Iya, dicabulin itu juga yang nggak masuk akal lah. Saya bilang ini apa gitu. Saya pernah dengar kasus kayak gitu di India, tapi di Indonesia ada itu beberapa tahun yang lalu kita tangani. Luar biasa. Ya. Oke, sorry. Menangani hal-hal seperti itu tuh Pak Frans gimana sih? Pasti kan kayak punya ketakutan sendiri nggak sih Pak? Apalagi Bapak kan udah punya keluarga gitu ya. Saya agak trauma. Jadi kalau ngelihat anak-anak laki-laki didekatin orang dewasa laki-laki, itu saya trauma. Ya misalnya di guru TK nih, perempuan murid TK-nya. Padahal kan sekolah Pak ya. Sekolah gitu. Jangankan di sekolah, di tempat ibadah. Oh ya Allah. Saya jadi khawatir karena di tempat yang paling aman yang sering terjadi. Di tempat-tempat ibadah yang paling terjadi. Karena tertutup ya. Iya. Dan anak kan merasa lebih safety, lebih nyaman. Ya kan, orang tua menganggap juga itu tempat paling aman. Jadi tidak ada kontrol. Dengan dibekali nilai-nilai keagamaan. Jadi kan topeng keagamaan kan. Walaupun sebenarnya nggak semuanya kayak gitu. Bukan masalah di agamanya bukan tapi oknum ya. Iya, oknumnya gitu dan memanfaatkan peluang-peluang itu gitu. Nah, jadi saya trauma. Jadi kalau misalnya ada anak kecil digendong nih. Bahkan gini, kalau sampai ke bapak kandung aja gendong saya juga tetap takut. Karena kasus pernah terjadi tadi kan bapak kandung mencabuli anak kandung. Oh itu bapaknya yang mencabuli. Bapak kandung dan kakek kandung. Iya kakeknya, iya. Lah kan terus apalagi yang saya harus percaya?
bener gak sih Pak, itu saya pernah dengar juga, saya baca waktu ibunya diwawancara, itu kan lumayan mencuat ya kasus itu ya. Itu ibunya ngomong katanya dia gak berani lapor juga karena takut kalau dia melaporkan suaminya akan di PHK, gak dapat kerja, plus dia akan ditinggalin sama banyak sih faktor-faktor itu cara berpikir macam apa? Itu kan udah kacau kan Pak itu Pak. Iya, itu ada yang kayak gitu. Bahkan ada yang ketika anaknya melapor malah anaknya yang disiksa sama ibunya. Wah, saya sebagai seorang ibu kayak disiksa. Kenapa jadi kok jadi kamu ngelapor ini mau laporin ke polisi bapak kamu sendiri? Anak apa kamu, anak durhaka kamu, ada gitu. Oke. Lah kita ngedampinginnya coba tuh. Iya. Wah, itu udah. Ini gimana? Akhirnya tahu semua kan, tapi memang masalah-masalah ini kan tidak bisa dipublish karena dilindungi undang-undang ya. Anak-anak jangan sampai jadi bahan eksploitasi juga dari informasi seperti ini gitu. Tapi ini real gitu, bahwa kita semua harus jaga anak kita gitu. Dengan segala kegilaan duniawi yang Bapak alamin dan Bapak berusaha untuk tegakkan itu tadi, kan tadi trauma muncul ya Pak ya. Gimana Bapak menghadapi diri sendiri tiap hari ketika bangun pagi gitu. Mungkin kalau sebagian orang, gue udah muak deh, udahlah gue gak mau lagi ngurusin begini. Tapi Bapak tetap sampai hari ini tetap maju, dan gimana sih Pak groundingnya, gimana sih menjaga sebuah kewarasan gitu kan. Tapi yang tidak bisa kita asingkan atau kita tidak boleh kita tidak boleh anggap sepele adalah sebenarnya masalah religius juga. Gitu. Jadi memang saya mencoba dengan istri itu setiap hari itu kami pasti itu membangun hubungan dengan Tuhan. Karena kekuatan kita cuma di situ. Tadi informasi-informasi yang kita pegang itu nggak bisa kita tampung dengan kemanusiaan kita. Nggak bisa. Manusia tuh nggak nyampe ya Pak ya. Terus kita juga nggak bisa memberi uang, karena menolong itu kan uang, tenaga, pikiran kita jadi stres juga kan. Kita terima sampah semua, mohon maaf. Masalah-masalah itu kan termasuk sampah. Kalau kita terima semua sampah, kan kayak nampung sampah terus kan? Ya Pak. Nampung sampah terus kan. Kalau kita tidak bisa membersihkan diri kita kan, kita kebawa juga. Ya kalau sama kayak rumah ditimbun sampah terus, jadi apa itu rumah kan gitu. Cleansingnya berarti adalah dengan saya membangun diri. Kami saya bersyukurnya punya istri yang hebat. Gitu maksudnya. Saya percaya sih ibu luar biasa mendukung Bapak kayak apa itu. Karena kan duit keluar terus. Tenaga, belum lagi nyawa. Oh iya, ancaman ya Pak ya. Iya, kalau misalnya kita kasus-kasus anak-anak, pelacuran anak kan itu kadang-kadang terkoordinir. Sama orang-orang penting. Itu kan terancam kita itu. Ancaman paling apa Pak yang Bapak pernah diapain tuh Pak biasanya Pak kalau misalkan Pak membela? Diancam di penjara pernah. Diancam mau dibunuh pernah. Iya, itu di WA, diikutin motor kita. Dipukulin gitu pernah Pak? Jangan bilang belum lah, tidak lah. Kalau belum berharap lah kan tidak. Untungnya tidak. Untungnya gitu. Enggak ya. Iya, tapi kalau ancaman bunuh, ditelepon nanti saya ini udah. Udah itu. Cuma udahlah, saya bilang hidup mati di tangan Tuhan. Ya tadi saya bilang kalau dulu berbuat jahat kita tidak takut mati, kenapa berbuat baik harus takut mati? Kan gitu. Saya speechless loh Pak, speechless saya Pak. Aduh. Maksudnya bukannya apa, saya aja belum tentu mampu, dan saya berharap Indonesia akan lebih banyak lagi ya orang-orang kayak Pak Frans ya. Ya karena jujur pendidikan di Indonesia sekarang semua serba mementingkan akademik menurut saya. Justru kayak pendidikan sopan santun, sama kejujuran, empati, kan. Itu yang Nah itu kalau di sekolah IB Pak, empati itu ada nilainya Pak, bobotnya. Harus itu. Jadi anak saya tuh, ini cerita sedikit ya Pak, anak saya tuh pernah dulu dia tuh lagi ada masalah lah di rumah gitu kan. Jadi waktu saya lagi divorce kan, dia juga hatinya lagi kacau balau ya. Gurunya itu akhirnya ya kan ada banyak hal yang akhirnya dia juga boro-boro mau empati, dia mengelola emosinya susah ya. Nah itu dia nilai empatinya tuh jeblok gitu. Tapi ternyata saya seneng banget sekolah itu, karena maksud saya gini, ternyata sekolah ini tidak hanya memperhatikan tentang yang penting nilai gitu ya. Tapi semua sisi seorang manusia itu ada bobotnya. Iya. Karena bagi saya sebenarnya tujuan pendidikan itu memanusiakan manusia gitu. Memanusiakan manusia dan bermanfaat bagi manusia yang lain. Setuju. Gitu. Jadi itu sebenarnya sasaran pendidikan itu gitu. Jadi nggak mesti harus kaya dari materi, enggak. Tapi benar-benar dia jadi manusia seutuhnya yang memang
Tuhan ciptakan dia di situ, sama dia bermanfaat buat orang lain. Setuju. Gitu. Jadi, minimal buat keluarganya dah. Nilai di INRI itu yang ditekankan ya Pak ya? Saya sampaikan begitu gitu. Lah kalau kita banyak duit kalau nggak bermanfaat buat orang lain buat apa? Nggak dibawa mati, nggak ada orang yang dikubur pakai duit. Ya, gitu. Siapa kuburannya pakai duit? Nggak ada. Mau dikasih emas juga mau dibawa gimana ya Pak ya? Ada gitu. Terus orang-orang yang kalau dapat uangnya dengan cara yang nggak benar, anaknya juga jadi nggak benar kok. Ya. Gitu. Pak, ini kan kalau saya ngelihat seorang Pak Frans yang luar biasa gitu ya, yang emang praktisinya karena juga pernah melalui cerita hidup yang luar biasa, jatuh bangun sampai akhirnya bangun sekolah, dan alhamdulillah ya ternyata kebutuhan untuk sekolah inklusi ini sangat dibutuhkan, dan realitanya masalah student yang termarginalisasi itu nyata gitu ya Pak ya, dan itu harus ada penyelesaiannya. Betul. Dan dijawab salah satunya dengan sekolah INRI ya Pak ya. Nah menurut Bapak nih, market sekolah homeschooling ataupun sekolah inklusi yang seperti ini nih, yang dianggap dicap anak-anaknya tidak berbakat lah, di bawah rata-rata lah atau apapun ya, padahal mungkin metodenya yang tidak benar. Itu marketnya tuh gimana sih Pak sebenarnya? Sebenarnya sekarang jadi lebih luas. Karena apa? Justru orang-orang yang ngerti pendidikan justru lebih tahu. Karena kan tadi pilihannya sudah banyak. Semuanya tidak harus menjadi dokter. Ya kan? Semuanya tidak harus menjadi insinyur kalau orang dulu bilang kan. Ya, sekarang banyak pilihan. Gitu. Nah, di sini kan membuat anak-anak itu bisa menetapkan pilihan-pilihan yang banyak itu. Pilihan itu ada, bukan dibatasi ya Pak ya. Nah, itu potensinya besar sekali. Bahkan untuk anak-anak teman-teman di kebutuhan khusus pun itu punya banyak pilihan. Gitu. Mereka tidak harus pilih yang orang tua mau. Gitu. Jadi potensi bisnisnya besar sekali karena tadi informasi semakin banyak, dan apalagi di kota-kota besar ya, itu orang-orang sebenarnya sudah banyak melek juga dengan pendidikan. Tapi sebenarnya nggak cuma yang berkebutuhan khusus kan Pak ya. Kadang-kadang as simple as dia nggak cocok aja dengan pendidikan yang ada sekarang ya gitu ya. Tadi yang saya bilang ada yang dapat beasiswa di Austria, ada yang itu ada murid saya itu atlet e-sport yang sampai sudah kemarin dia pulang dari Jerman ngikutin ini. E-sport Pak, wih keren. 2 miliar bawa duit, sudah investasi sawah. Iya, pertanyaan saya SMA masih di mana? Dia udah megang 2 miliar. Kita pindah aja yuk Pak jadi atlet e-sport Pak, pindah kita. Dia SMA udah megang 2 miliar, udah beli sawah, udah beli properti. Itu kan gak ada tuh orang tua yang lu jadi atlet e-sport gitu kan. Gak ada. Pasti sekolah yang benar. Ya kan orang tua kan takut anak saya main game. Saya dibilang kenapa gak diarahkan jadi profesional? Ketakutan banget sih sama game. Itu gak banyak orang tua loh Pak yang bisa begitu. Iya. Ya kan. Terus ada anak saya gak mau jadi musisi, jadi sekolah musik. Kenapa? Emang cuma jadi pemain band? Ya kan musik itu luas, ada musik director, ada bisa jadi arranger, ada bikin jungle iklan, ada banyak gitu. Nah sama juga ini game, kenapa emang mau jadi pecandu game aja? Ya karena yang pikiran kita sampai di situ, kenapa nggak dibuat profesional? Ketika profesional malah lebih berat. Bahkan saya kaget ketika anak itu jadi profesional, saya tanya, kamu kalau nanti mau jadi setelah jadi game ini, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi pengusaha deh. Kenapa? Game ini, teknologi ini berkembang terus. Kan panggil kakak, berkembang terus Kak. Saya nggak bisa mengharapkan masa depan saya di sini. Makanya saya beli sawah. Makanya saya bayar orang coaching bisnis ke saya. Saya sekarang jadi berbisnis. Coba itu. Jadi lebih maju pikirannya. Dia padahal udah ngasilin miliaran, tapi dia nggak mau jadi gamer selamanya. Karena dia tahu setelah dia belajar jadi profesional, game yang saya pelajarin ini nggak kepake lagi 10 tahun lagi katanya gitu. To be adaptive sama keadaan. Untuk bisa berpikir ke depan. Saya sampai hebat juga pikiran. Iya, ketika kita melibatkan mereka untuk berpikir. Gitu. Ya kan, berpikir silakan gitu. Dan itu yang paling penting ya Pak. Gitu. Survival skill yang diperlukan zaman sekarang ya Pak ya. Kaget saya gitu. Dan sekarang dia buat channel-channel YouTube ya udah masih usia-usia segitu, bulanannya udah ratusan juta. Buset. Saya bilang, saya kemana waktu seumuran ini? Kan begitu. Ya. Banyak itu. Luar biasa, seneng banget nih. Aduh. Tapi Pak, kalau boleh tahu nih Pak, ketika INRI nih buka cabang pertama, ternyata kan sambutannya luar biasa waktu itu ya. Banyak ternyata ya, dan itu memang menjawab kebutuhan di market, ya kan?
Studentsnya berapa orang sih Pak satu sekolah Indri itu Pak? Kalau awalnya sih memang masih 50-an lah ya waktu itu 50-an, ya. Ya oke. karena memang tadi orang itu belum mengerti homeschooling, dikira kan sekolah ecek-ecek. Mendidik market tuh ternyata Iya. pelan-pelan ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau sekarang udah mungkin banyak. Kalau dulu kan bahkan teman-teman kita aja bilang, wah ngapain bikin sekolah ilegal, katanya gitu. Oh ilegal. Wah dia sampai komen gitu. Iya, banyak itu teman-teman saudara-saudara bilang itu ilegal tuh sekolahnya. Hati-hati kalian gitu. Nggak dapat ijazah. Nggak dapat ijazah. Nah itu kesulitan mengedukasi. Karena kan masih pikiran kita tuh sekolah itu belajar ya seperti konvensional itu, pakai seragam kayak gitu. Terus nanti ya begitu duduk rapi gitu kan. Dan ternyata membuka sekolah Indri tidak harus dengan gedung yang mewah, yang gedung gede banget. Kalau boleh diceritain Pak, sekolah Indri yang 4 cabang yang Bapak sudah punya ini bentuknya seperti apa sih Pak dan luasannya seperti gimana? Ada rumah, kalau yang di pusatnya di Pondok Kelapa itu rumah seluas 200 meter persegi lah gitu. Pondok Kelapa. Ya kalau yang di Harapan 200 meter? Iya. Oke 200 sudah lumayan. Besar ya. Iya itu udah. Karena kan gak tiap hari ya mereka ke sekolah. Iya enggak. Kalau lebih kecil itu di Cikarang. Cikarang itu paling sekitar 80 meter tapi 80 bertingkat meter. tingkat 3. Oke. Begitu. Kalau HI itu sekitar 90-an. HI itu di? Harapan Indah Bekasi. Harapan Indah, oke. Harapan Indah Bekasi. Saya pikir di Bundaran HI Pak. Oh iya. Kalau di Medan itu merangkap sekolah alam. Oh sekolah alam. Tengah-tengah sawah. Oh karena nyambung ya ininya, filosofinya ya. Iya. Dan di situ banyak proyek-proyeknya proyek pertanian. Oh iya, menarik sekali. Gitu. Karena kan memang lingkungannya lingkungan petani kan banyak di situ gitu. Jadi mengajari anak untuk berbisnis petani lah, pertanian begitu. Saya pun termasuk orang yang dari dulu, padahal saya anak negeri Pak, kuliah negeri. Maksudnya produk negeri kan biasanya wah gitu ya. Tapi justru saya melihat zaman sekarang tuh tidak terlalu relevan gitu ya. Malah saya tuh dulu nyekolahin anak saya tuh di sekolah alam atau dia. Di Surabaya ada gitu. Cuma masalahnya di Jakarta tuh jauh banget gitu kan. Wah ini kalau sekolah alam nganternya gimana tiap hari. Nah keterbatasan itu aja sih. Tapi menurut saya kembali ke alam dan tentang filosofi bagaimana dia membumi, terus juga mengerjakan sesuatu kerajinan ini kan banyak gitunya. Itu menurut saya karena Indonesia kan kaya banget sebenarnya. Iya Pak, kita malah sibuk menjadi kebarat-baratan ya Pak ya. Aduh saya bilang makanya Indonesia kaya banget gitu. Apa aja bisa dijadiin duit gitu. Justru saya ada beberapa teman saya itu yang kuliah di luar negeri balik ke Indonesia ketika dia menyadari bahwa Indonesia lebih banyak potensinya dibanding luar negeri gitu. Asal mau. Iya makanya dia setelah kuliah dari luar negeri balik ke Indonesia gitu dan lebih wah gitu. Iya. Pak Frans, satu kata lagi, seorang Frans tuh kalau punya tips hidup tuh apa sih Pak? Karena hidupnya udah berat banget. Tapi alhamdulillah banyak punya coupling di akhirat gitu ya. Amin, kita doain Pak. Nah itu ya. Dan kembali lagi bisnisnya pun masih tentang menebar manfaat. Apa sih Pak kata-kata terakhir dari, gak terakhir maksudnya. Kata terakhir meninggal dong. Salah nih. Kata-kata yang bermakna dari seorang Pak Frans apa Pak? Apa ya, saya sih lebih suka yang begini ya. Kalau memang ya tadi lah sebenarnya bahwa kita itu akan merasa lebih hidup ketika kita bisa menghidupkan kehidupan orang lain. Jadi berharap bahwa hidup itu harus bermanfaat buat orang lain. Itu warisan yang tertinggi sebenarnya buat generasi kita. Pak, saya nggak bisa berkata-kata karena ngomong sama Pak Frans kayaknya 1 jam juga nggak cukup. Terima kasih. Belum lah, masih banyak orang hebat di Indonesia yang belum ke expose aja. Iya, seperti kata Bapak, semua orang punya ekspertisnya di bidang masing-masing ya Pak ya. Tapi kembali lagi buat konco-konco yang memang tertarik di bidang pendidikan yang menebar manfaat, memberikan kehidupan kepada orang lain gitu ya. Yang pasti masalah di Indonesia ini real dan nyata. Students yang termarginalisasi itu ada, marketnya besar dan kebutuhannya memang belum banyak yang bisa menjawab kebutuhan tersebut. Jadi kalau memang tertarik yang mencari pahala nggak cuma di dunia tapi di akhirat, nah tuh kan ini seneng banget nih. Kan
katanya bisnis tujuannya apa? Supaya feel content, terpenuhi karena bisa memberi manfaat ya. Nah, salah satunya bisa nanti dapat dua-duanya ya. Dapat dua-duanya, ya kan? Harta di bumi sama harta di surga dapat. Kapling bumi, kapling akhirat dapat Pak ya. Dapat dua-duanya gitu. Alhamdulillah. Nah, bisa untuk menghubungi kami kalau tertarik dengan sekolah INRI melalui platform bukaoutlet.com dan atau NS Consulting ya, bisa menghubungi kami. Dan yang pasti ini adalah bisnis yang akan berkembang ya, karena kalau sekarang kebutuhan udah banyak, tapi sebenarnya dikit lagi sih menurut saya ini udah akan sangat membooming ya, karena memang orang tuh mau kok Pak membayar berapapun nilainya asal anaknya pendidikan tuh kan hampir akan selalu diusahakan oleh orang tua. Iya, warisan masa depan itu. Ya, setuju ya. Jadi terima kasih banyak Pak Frans sudah hadir. Terima kasih. Nanti ditunggu curhatan curcol kita berikutnya sambil ngopi-ngopi cantik ya Pak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih buat NSK ya. Waduh, saya diundang merasa terhormat sekali. Pak Frans ada oleh-oleh sedikit. Bu Jatu ada ininya. Ini ya. Kita kalau anak zaman now kan biasanya bawa tumbler Pak. Atau toren air biasanya. Nah ini kita kasih toren air biar jadi yang anak zaman now. Yang gede yang di bawah atap. Toren air warna ungu ada gak ya? Tapi semoga bermanfaat Pak ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak Pak Frans sudah hadir ya. Mau lihat teh godang. Gak tahu nih logatnya sama apa enggak, tapi ya kita berusaha. Oke, terima kasih karena sudah datang. Sama-sama. Dan ya sesama orang Batak, karena saya udah ngomong ya katanya. Kalau sama orang Batak kalau nanti ketemu yang enggak aman ya Pak ya. Kalau ngomong mau lihat teh godang gitu ya. Jadi terima kasih sudah mau hadir di NSK. Sama-sama. Dan oke, buat Nilam Sari dan konco-konco, terima kasih udah nemenin kita untuk ngobrol seru dan sharing di sini, berbagi, sharing, belajar ya yang hari ini dengan the one and only Pak Frans ya. Luar biasa nih, ini aduh sulit banget menculik beliau. Dan sampai akhir obrolan dengan beliau ya tentang homeschooling INRI, ini sangat inspiratif dan yang pasti tentunya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan adalah kita harus menjadi manusia yang bisa bermanfaat dan menghidupkan manusia yang lain ya. Sampai ketemu di program NSK Nilam Sari dan konco-konco di channel YouTube Buka Outlet. Simak terus program kami ya dan jangan sampai ketinggalan di edisi yang berikutnya ya. Pantengin terus di channel Buka Outlet. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.